Bayangkan, tengah malam Anda tiba-tiba terbangun, jantung berdegup kencang seperti genderang, keringat dingin membasahi dahi, dan kaki Anda gemetar seperti diserang ribuan semut kecil yang tak terlihat. Atau mungkin, tanpa sebab yang jelas, Anda merasa haus terus-menerus, mulut kering seperti habis jalan kaki di tengah kemacetan Jakarta, dan tubuh lemas seolah tenaga dicuri begitu saja. Jangan anggap enteng, Bapak dan Ibu, karena ini bukan cuma capek biasa atau masuk angin. Ini bisa jadi tanda gula darah Anda sedang membahayakan tubuh, bahkan mengintai nyawa. Tahukah Anda, diabetes yang tidak terkontrol bisa diam-diam merusak jantung, ginjal, hingga mata, sampai membuat Anda kehilangan kemampuan melihat wajah cucu tersayang atau berjalan ke warung tanpa bantuan? Tapi, tenang, saya Dr. Haryanto, dengan pengalaman lebih dari 40 tahun, punya rahasia yang bikin dokter-dokter muda tercengang. Hanya dengan satu buah sederhana dari pasar tradisional, Anda bisa turunkan gula darah dalam semalam, tanpa obat kimia. Penasaran buah apa yang bisa selamatkan hidup Anda? Jangan berpaling dari layar, karena informasi ini bisa jadi penyelamat untuk Anda dan keluarga besar di rumah. Oh ya, sambil nonton, tulis umur Bapak atau Ibu di kolom komentar. Sebutkan juga dari kota mana. Saya ingin tahu siapa yang paling semangat jaga kesehatan dari Aceh sampai Papua. Selamat datang di Budaya Hidup Sehat, tempat kita ngobrol santai soal kesehatan, seperti ngobrol di teras rumah sambil nyeruput jamu kunyit asam hangat. Saya Dr. Haryanto, yang sudah mendampingi ribuan pasien, dari ibu-ibu pecinta sinetron sampai bapak-bapak yang setia ikut arisan keluarga. Malam ini, kita akan ungkap rahasia buah ajaib yang sudah dikenal nenek moyang kita, pare. Ya, pare. Si hijau pahit yang sering diremehkan, cuma jadi lalapan di warteg atau numpang lewat di piring. Tapi, jangan salah, pare ini seperti pahlawan super yang diam-diam menyelamatkan tubuh dari bahaya diabetes. Tahukah Bapak dan Ibu, diabetes itu seperti maling yang masuk ke tubuh tanpa permen, merusak organ-organ penting seperti jantung, ginjal, bahkan saraf, sampai bisa bikin kaki mati rasa atau luka kecil jadi infeksi besar yang tak sembuh-sembuh? Kalau dibiarkan, diabetes bisa mencuri kebahagiaan sederhana, seperti main petak umpet sama cucu atau jalan-jalan ke pasar minggu pagi. Tapi, dengan pare, kita bisa lawan maling ini dengan cara alami, murah, dan ada di setiap pasar. Penasaran bagaimana caranya? Ayo, kita mulai perjalanan sehat ini. Tapi jangan lupa, kalau Bapak atau Ibu pernah ngerasain gejala tadi, ceritain di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa bantu lebih banyak lagi. Mari kita ngobrol dari hati ke hati. Bapak atau Ibu pernah nggak sih dengar tetangga bilang, gula darahku tiba-tiba melonjak, padahal aku nggak makan manis-manis. Atau mungkin Ibu sendiri yang kaget pas cek di puskesmas, ternyata gula darahnya sudah di atas 200? Nah, ini sering bikin orang bingung. Kenapa gula darah bisa naik? Padahal kita merasa sudah jaga makan? Jawabannya ada di kebiasaan sehari-hari yang tanpa sadar kita lakukan. Misalnya, Bapak suka ngopi di warung pakai gula 3 sendok, atau Ibu suka nyemil gorengan di sore hari sambil nonton sinetron. Ini semua, meskipun kecil, bisa bikin gula darah naik pelan-pelan, seperti air yang menetes sampai akhirnya banjir. Ditambah lagi, kalau kita kurang gerak, stres karena macet di jalan, atau kurang tidur karena jagain cucu, tubuh kita jadi sulit kendalikan gula darah. Tapi, jangan khawatir, karena pare punya senjata rahasia yang bisa bantu tubuh kita jadi lebih seimbang. Penasaran apa itu? Sabun colek? Bukan. Sabun colek buat cuci piring. Kalau pare buat cuci gula darah berlebih di tubuh. Sekarang, kita masuk ke bagian yang bikin dokter-dokter muda sampai buka buku catatan. Pare itu kaya akan zat yang namanya charantin dan polypeptidase. Zat ini bekerja seperti insulin alami di tubuh kita. Bayangkan, insulin itu seperti polisi lalu lintas yang ngatur gula supaya nggak macet di darah. Kalau polisinya kurang, gula darah jadi kacau. Nah, pare ini datang sebagai polisi cadangan yang bantu atur gula masuk ke sel-sel tubuh, sehingga gula darah turun. Penelitian di banyak negara, termasuk di Asia, sudah buktikan bahwa konsumsi pare secara rutin bisa turunkan gula darah sampai 20 hingga 30% dalam beberapa minggu. Tapi, ini bukan berarti Bapak atau Ibu langsung makan pare seember ya. Nanti malah pahit hidupnya. Kita harus tahu cara yang benar supaya pare ini enak dan efektif. Oh ya, kalau Bapak atau Ibu sudah coba pare sebelumnya, ceritain dong di kolom komentar. Enak apa enggak? Atau malah trauma karena pahit? Hehe, sabun colek aja kalah pahit kalau salah masak. Bapak dan Ibu, dulu waktu saya masih kecil di kampung, nenek saya selalu bilang, makan yang pahit-pahit, biar umur panjang. Saya waktu itu cuma manyun.
soalnya nggak suka pare. Tapi sekarang, setelah jadi dokter, saya sadar betul nenek saya itu punya ilmu kesehatan yang luar biasa, cuma dikemas dengan cara sederhana. Nenek bilang, pare itu seperti jamu yang dikasih Tuhan langsung dari kebun. Dan bener, pare nggak cuma turunkan gula darah, tapi juga bantu jaga kesehatan hati, turunkan kolesterol, dan bikin tubuh lebih ringan. Jadi, kalau bapak atau ibu merasa badan berat, mudah capek, atau susah tidur, pare bisa jadi solusi alami yang murah meriah. Harganya di pasar cuma 1.000-2.000 per buah, lebih murah dari sekotak rokok atau segelas es teh manis di pinggir jalan. Tapi, kuncinya adalah tahu cara masak pare supaya nggak bikin lidah protes. Yuk, kita masuk ke dapur sehat ala budaya hidup sehat. Bayangkan, bapak atau ibu lagi di dapur, bau tumisan bawang putih dan bawang merah menguar, ditambah aroma pare yang segar. Cara pertama bikin pare enak adalah rendam dulu irisan pare dengan sedikit garam selama 10 menit, lalu bilas. Ini bikin pahitnya berkurang, tapi khasiatnya nggak hilang. Terus, bapak bisa tumis pare dengan telur, tambah sedikit kecap asin, dan cabai merah buat yang suka pedas. Rasanya gurih, renyah, dan nggak sama sekali seperti makan obat. Kalau ibu lebih suka yang berkuah, coba bikin sop pare dengan ayam kampung. Kuahnya bening, hangat, cocok diminum malam hari sebelum tidur. Atau, buat yang suka ngemil, pare bisa diiris tipis, dikukus, lalu dimakan dengan sambal terasi. Bayangkan teksturnya, renyah di luar, lembut di dalam, ditambah pedas sambal yang bikin nagih. Konsumsi pare ini 3 kali seminggu, misalnya 2 porsi tumis dan 1 porsi sop, sudah cukup untuk bantu turunkan gula darah. Tapi, jangan berhenti di sini, karena ada rahasia tambahan yang bikin pare bekerja lebih cepat. Bapak dan ibu, pare memang hebat, tapi dia nggak suka kerja sendiri. Supaya gula darah turun lebih stabil, kombinasikan pare dengan kebiasaan sehat lain. Misalnya, setiap pagi minum air rebusan daun salam, yang juga bantu atur gula darah. Caranya gampang, rebus 5 lembar daun salam dengan 2 gelas air sampai jadi 1 gelas, lalu minum hangat-hangat. Rasanya seperti minum teh herbal, ringan dan bikin badan rileks. Lalu, kurangi nasi putih, ganti dengan nasi merah atau jagung rebus, karena ini bikin gula darah nggak naik cepat. Dan yang penting, jalan kaki 15 menit setelah makan malam, sambil ngobrol sama tetangga atau dengerin radio. Bayangkan, udara malam yang sejuk, suara jangkrik, dan tubuh yang makin sehat. Kalau bapak atau ibu lakukan ini semua, gula darah nggak cuma turun, tapi tubuh juga bakal terasa seperti mesin yang baru diservis. Tapi, ada satu kesalahan besar yang sering dilakukan orang, dan ini bisa bikin semua sia-sia. Apa itu? Nanti kita bahas. Jangan sampai skip ya. Sekarang, kita ngomongin soal mitos diabetes yang sering bikin orang salah langkah. Banyak yang bilang, kalau nggak makan manis, nggak bakal kena diabetes. Salah besar. Diabetes nggak cuma soal gula, tapi soal kebiasaan hidup. Misalnya, Ibu Sumarni tadi, yang ia pikir cuma mak, ternyata diabetes karena kebanyakan makan gorengan dan kurang minum air putih. Atau bapak yang minum jus buah kemasan, yang katanya sehat, tapi gula di dalamnya sama seperti minum sirup. Jadi, selain makan pare dan kebiasaan tadi, bapak dan ibu harus hati-hati dengan makanan yang kelihatan sehat, tapi sebenarnya bikin gula darah naik. Contohnya, mie instan, roti tawar, atau minuman soda. Ganti dengan sayur kolplay, tempe goreng, atau air kelapa muda yang segar. Dan satu lagi, jangan lupa cek gula darah rutin di puskesmas, biar kita tahu apinya sudah padam atau masih menyala. Penasaran apa lagi yang harus dihindari? Sabun colek masuk daftar nggak ya? Hehe, tetap nonton. Bapak dan ibu, hidup sehat itu seperti ikut arisan keluarga. Kalau cuma setor sekali, gaknya nggak cukup. Harus rutin, sabun dan sehat. Kombinasikan pare, air rebusan daun salam, jalan kaki, dan makan seimbang, maka tubuh bapak dan ibu seperti kebun yang dirawat baik, subur dan jauh dari hama. Tapi, kalau masih ragu, mulai dari yang kecil. Coba dulu tumis pare besok, lalu minum air daun salam lusa. Rasakan bedanya dalam seminggu, dan ceritain di kolom komentar ya. Saya tunggu kabar baiknya. Oh ya, kalau bapak atau ibu punya resep pare favorit, share dong, biar kita coba bareng-bareng di budaya hidup sehat. Dan satu pesan penting, diabetes bukan akhir, tapi awal dari hidup lebih sehat. Bapak dan ibu masih bisa main sama cucu, jalan-jalan ke pasar, atau ikut arisan tanpa khawatir.
asal sabun, sehat, dan rutin jaga pola hidup. Sebagai penutup, saya ingin Bapak dan Ibu tahu bahwa kesehatan itu anugerah, seperti keluarga besar yang selalu dukung kita. Jangan takut dengan diabetes, karena dengan PARE, kebiasaan sehat, dan semangat, kita bisa kendalikan. Mulai dari tum dapur, pasar, sampai jalan-jalan malam, setiap langkah kecil bikin kita lebih hidup. Saya bangga dengan Bapak dan Ibu yang sudah nonton sampai akhir, karena ini bukti kalian peduli sama diri sendiri dan orang tersayang. Jadi, kalau suka tips ini, like, share ke grup arisan, dan subscribe channel Budaya Hidup Sehat supaya nggak ketinggalan video berikutnya. Tulis di kolom komentar, saya siap sehat, dan sebutkan kota Bapak atau Ibu. Saya tunggu kabar sehat dari kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sabun colek untuk piring, PARE untuk gula darah. Selamat malam.